Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Ibu. Gimana, udah sarapan tadi di rumah? Udah. Nah, kita harus semangat ya di waktu yang pagi ini. Dan tidak lupa ibu ingatkan kepada kita semua, kita ini di masa pandemi ya. Ada baiknya kita jaga jarak, pakai masker, kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, agenda kita kali ini yaitu bimbingan kelompok, yang mana kemarin kan ibu sudah ada melaksanakan layanan klasikal di kelas kalian. Ternyata masih ada beberapa dari kalian yang telah aktif di mata pelajaran agama, makanya ini kita akan laksanakan lanjutan dari yang kemarin itu, yaitu layanan bimbingan kelompok ya. Anak-anak ibu dimulai oleh ketua saja, silahkan nak pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saja kita kenalan ya, kenalan lebih dalam. Silahkan anak ibu. Oke, nama saya Mary Aprilia, anak pertama dari 4 bersaudara. Oke, silahkan nak Nama lanjut. saya Rika, anak keempat dari 6 bersaudara. Nama saya Hetra ini dari 3 persaudaraan dan saya anak kedua. Oke, terima kasih anak-anak ibu semua ya, karena memang kalian ini udah satu kelas, sudah kental nama, tapi untuk kenal lebih dalam mungkin bisa dilanjutkan di lain waktu ya. Oke anak-anak ibu, sekarang ibu mulai saja, tapi ada baiknya agar kita mulai kegiatan kita ini dengan yang semangat, ibu ada ice breaking ya sedikit. Nah, jadi ini ibu tampilkan di layar. Nah, jadi ini ice breakingnya kan, ini ada tulisan hijau, warnanya hijau. Nah, jadi sekarang dengarkan instruksi dari ibu ya. Kalian itu ucapkan warnanya, bukan tulisannya. Kalau ini warnanya adalah hijau dan memang tulisannya hijau karena paham maksud ibu? Coba kita lanjut ya. Seperti ini warnanya apa? Kuning. Nah, jadi kalian bilangnya kuning, jangan ungu. Paham ya? Oke, bisa kita mulai? Bisa. Nah, nanti siapa yang salah mau nggak kita kasih hukuman? Mau. Oke, kita mau menguji konsentrasi saja dulu ya. Coba kalau begitu kita mulai. 1, 2, 3. Abu-abu. Biru. Ya, lanjut. Nah, nggak fokus ya. Kita mulai lagi. Hijau. Hitam. Oke, Biru. Oke, ya. Jadi kalian kalau baca tulisan itu mudah ya kan? Kalau ungkapkan warnanya agak-agak susah gitu ya, kurang fokus. Oke, itu anak ibu. Ibu masuk ke materi saja ya. Jadi coba semuanya perhatikan di depan. Nah, ini ibu bahas adalah tentang keaktifan siswa di dalam pembelajaran, khususnya kalian ini di mata pelajaran agama ya. Nah, makanya ini kita buat kegiatan ini agar inilah tujuannya. Apa itu tujuannya? Coba nak baca nak kamu. Baca apa itu kira-kira? Tujuan umum, peserta didik atau konseli mampu membangun keaktifan dalam proses belajar mata pelajaran agama. Itulah maksud ibu. Setelah kita nanti melaksanakan kegiatan ini, ibu harap kalian itu bisa membangun keaktifan ya. Paham anak-anak ibu? Oke, ini tujuan khususnya banyak ya, biar kalian bisa menciptakan suasana yang seru di dalam pelajaran agama itu. Kalian bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan yang gak dimengerti dalam mata pelajaran agama.
lanjut kalian bisa menyimpulkan. Nah, jadi inilah pokok materi yang akan kita bahas. Betul, dalam pengertian belajar itu kira-kira apa? Nah, siapa yang bisa? Yuk. Aktif dalam belajar itu kayak mana maksudnya itu? Ya. Bisa. Nah, jadi katanya ini kan yang aktif itu yaitu dia secara intelektualnya, emosionalnya dia itu berpartisipasi aktif di dalam proses pembelajaran. Dia itu yang bertanya, memberikan pendapat, menyimpulkan, aktif dia di dalam kelas. Itulah dia arti dari keaktifan belajar. Roro Sujana tahun 2010 itu coba baca nak, silahkan. Apa itu? Keaktifan belajar adalah proses kegiatan belajar mengajar yang subjek didiknya secara intelektual dan emosional sehingga siswa mampu berpartisipasi secara aktif dalam melakukan kegiatan belajar. Ya, kita harus merespon, menanggapi penjelasan guru mata pelajaran agama ya. Misalnya gurunya, kita belajar mata pelajaran agama, kita respon, kita tanggapi. Ketika ibunya ngomong kita sambung, ketika dia butuh memang kan. Jadi kalau misalnya gurunya minta pendapat, kasih pendapat, minta tanggapan, kasih tanggapan, ya kan. Kalau misalnya ada usulan, silahkan. Nah, jadi sekarang jadi guru ya, karena dulunya ibu juga murid sama seperti kalian, ya kan? Nah, jadi yang dikenal sama guru itu cuma dua, nah. Kok enggak siswa yang aktif, yang pintar dia dalam kelas, satu lagi yang mungkin sering melanggar tata tertib sekolah kita, ya kan? Yang bandel-bandel mungkin, cuma itu yang dikenal. Kalau yang biasa saja, mungkin guru hanya tanda wajahnya yang mempengaruhi ya, sehingga siswa itu nggak aktif dalam belajar. Ini dia nggak percaya diri, takut salah dalam menyampaikan pendapat, terus takut dibullying, ini diejek sama kawan kan mau, terus ini ya tidak mengerti materi pelajaran. Nah, memang ibu harap anak ibu ya, gurunya dan mata pelajarannya harus kalian sukai dua-duanya, ya. Nah, coba ini dampaknya ya, kalau kita aktif dalam pelajaran itu, inilah dia, kita akan dikenal oleh guru, habis itu dapat nilai bagus, pasti itu orang dia kenal sama kita, aktif kita di pelajarannya kan. Terus kita punya banyak kawan, mudah sosialisasi sama orang, berbeda dengan orang yang diam-diam aja. Dia pintar tapi untuk dirinya sendiri diam aja dia. Berbeda dengan orang yang bersosialisasi tinggi, temannya banyak, ya kan? Ini baru kalian tingkat di kelas. Nah, nanti kalau misalnya kalian di OSIS, ya kan? Habis itu kalian kalau nanti di tingkat SLTA atau tingkat kuliah kalian nanti itu ya lebih besar lagi lingkungan kalian untuk berteman, organisasi-organisasi besar. Bahkan jadi ibu harap coba mulailah dari sekarang, mulai dari kelas dulu. Usahakan kita ini betul-betul aktif, berani berbicara di depan orang yang ramai. Paham anak-anak ibu? Ya, itu instruksi dari ibu ya, biar kita ubah persepsi kita ini. Kita adalah siswa yang aktif. Saya siswa yang aktif. Saya siswa yang aktif. Oke, amin. Semoga betul-betul aktif nanti di dalam kelas. Saya kira ya bisa disimpulkannya bahwasanya aktif belajar itu apa, terus apa aja biasanya faktornya, kayak mana cara aktifnya. Kalau aktif kita apa yang kita dapat? Ada yang bisa ini? Ayo, pilihan ini harus aktif anak-anak ibu. Ada? Bisa? Apa itu tadi aktif belajar? Bahasa kita aja, nggak usah kita ikuti bahasa si Sujana itu tadi. Sering-sering bertanya, Nah, betul. sering menyimpulkan, menanggap. Nah, itu aktif namanya. Habis itu apa aja faktor biar nggak aktif dulu? Kenapa? Biasa tidak suka sama mata pelajaran atau Oh, guru dengan mata gara-gara pelajaran. itu ya. Oh, terus kalau kita Dibully, takut diejek. dibully, diejek ya. Nah, terus kalau kita aktif apa coba? Nah, kalau kita aktif pasti Dapat nilai bagus, dikenal guru, Dapat nilai betul. bagus. Nah, dapat pujian. ya. Nah, jadi nanti ibu kalau gitu ada bagikan tugas sama kalian untuk melihat apakah kalian udah betul-betul memahami kegiatan kita ini ya. Oke. Jadi penutup saja
membuktikan bahwa terlalu banyak orang yang hanya ingin menjadi penonton dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi mengapa banyak orang lebih suka untuk bangku cadangan atau bahkan menjadi penonton? Ya, kita senang sekali bila melihat keberhasilan kesuksesan dalam mereka. Kehidupan ini pemain yang baik dan Anda pun akan mendapatkan hasil yang terbaik. Jadilah pemain, jangan hanya menjadi penonton. Salam sukses untuk Anda semuanya. Nah, oke, anak-anak ibu semua, dari hasil video yang telah kalian tonton, ayo siapa yang berani silahkan simpulkan atau apa yang disampaikan oleh video tadi, ayo. Sukses jangan hanya saja kita menonton, melihat. Jadi dunia ini ibarat pertandingan. Ya kan ya Kak ya. Coba kalian itu ini 3 orang satu kelompok, habis itu ini 3 orang satu kelompok ya. Ini ada tugasnya, tugas kelompok ya. Yang mana anak-anak ibu itu, jadi ini kalian atau bagi 3 kelompok ya. Ini 2 orang satu kelompok, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Pertanyaan di LKPD itu coba kalian tuliskan. Sekarang kita ungkapkan saja dari kelompok 1 ini. Kira-kira gimana caranya biar kita itu aktif di dalam kelas? Silahkan. Caranya tadi coba apa-apa aja kira-kira menurut kalian. Nah, biar kita itu. Nah, 1 lagi. Fokus ke mata pelajaran, menguasai materi. Dikenal oleh teman atau guru, mendapat nilai yang bagus. Ini ibu ada berupa namanya evaluasi ya, evaluasi dari hasil layanan bimbingan kelompok ini. Nanti kalian tulis di sini kan ada aspek yang dinilai, nanti ada dia sangat memuaskan, kurang memuaskan. Nah, dulu bahwa kalian aktif di kelompok ini. Nah, jangan nanti udah buat kegiatan ini ternyata belum berhasil juga, masih kalian itu di dalam kelas nggak berani bertanya. Jadi ibu harap coba kalian itu yang memang betul-betul usahakan kalian ini aktif di dalam kelas. Bisa anak-anak ibu semua? Bisa. Nah, insya Allah bisa ya. Oke, jadi anak-anak ibu LKPD-nya bagi LKPD tadi udah ya. Terus ini kan hasil evaluasi sudah kalian isi anak-anak ibu? Belum. Ya, jadi diisinya itu kan di checklist di bagian yang kalau misalnya memuaskan, ada kurang memuaskan. Nah, jadi tinggal disesuaikan saja dari kegiatan kita ini tadi. Itu adalah dari kaliannya sendiri. Coba kalau begitu ibu mau lihat dulu apakah memang anak-anak ibu ini udah bisa aktif ini nantinya di dalam kelas. Coba 1 orang di antara kalian ini yang dia itu mampu menyimpulkan dari hasil kegiatan kita ini mulai dari awal dalam bertanya maupun menjawab, menyampaikan pendapat. Nah, oke ya. Kalau begitu tadi kita mulai kegiatan ini dengan berdoa. Ada baiknya juga di penutup kegiatan kita akhiri dengan berdoa. Nah, kalau begitu silahkan anak-anak ibu kalau di akhir itu baca Al-Fatihah saja ya. Silahkan anak-anak ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak lupa ibu selalu ingatkan kita tetap jaga jarak, pakai masker, jaga kesehatan ya. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,